Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Sebagai hamba Allah, sudah kewajiban kita untuk selalu tunduk dan mengesahkan Allah. Dialah yang telah memberikan kita segala nikmat yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah SWT. Hadirat yang saya muliakan, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan kepadaku 1000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan kutub utara ke selatan. Akan tetapi berikan kepadaku 10 pemuda, aku akan sanggup mengubah wajah bangsa." Begitulah kalimat yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno sewaktu berorasi untuk membangkitkan semangat pemuda Indonesia saat itu, dengan tujuan untuk kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Para proklamator kita, Soekarno dan Hatta, merupakan orang-orang yang hebat, yang menjauhi hal-hal negatif seperti memakai ganja, minum alkohol, perjudian, dan lain-lainnya. Oleh karenanya, mereka memiliki pemikiran yang cemerlang, sehingga bisa menyatukan seluruh pemuda yang ada di semua pulau di Indonesia. Dan akhirnya kita bisa merasakan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Kita sebagai pemuda masa kini sudah seharusnya menjaga dan merawat kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa kita sendiri. Di dalam agama Islam sudah jelas narkoba, miras, perjudian, dan lain-lainnya diharamkan. Mengapa Allah mengharamkan khamar bagi kita umat Islam? Karena khamar dalam bentuk serbuk, pil, maupun minuman merupakan psikotropik substance. Terdapat kandungan zat-zat yang bisa merasuki jiwa dan mental manusia yang mengkonsumsinya. Generasi muda dan narkoba merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat, karena belakangan ini banyak ditemui di beragam kasus narkoba yang melibatkan generasi muda, pada khususnya pemuda kita Indonesia. Bukan hanya sebagai pemakai, tidak sedikit generasi muda yang rela menjadi pengedar narkoba. Jika kita mengkonsumsi narkoba, berat badan akan terus menurun. Selain itu, akal dan mental kita juga ikut rusak bersamaan dengan khamar yang masuk ke dalam tubuh kita. Seorang pemuda pecandu narkoba bukannya malah memiliki mental proklamator, tetapi hanya memiliki mental pengekor yang kemana-mana maunya naik motor, padahal kerja cuma molor. Masalah tentang penyalahgunaan narkoba pada dasarnya bukanlah hal yang baru bagi kita semua. Ini merupakan masalah lama yang sangat sulit diatasi. Oleh sebab itu, kita perlu mewaspadai sekecil apapun celah yang mampu merusak generasi penerus bangsa kita. Sejak dulu sampai sekarang, minum-minuman keras, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba, kegemaran dan kebanggaan yang aslinya senantiasa menegakkan umat, hakikatnya aslinya sangat berbahaya dan terlaknat. Karena tidak hanya mengandung bahan-bahan yang memabukkan, tetapi membuat pecandunya ketagihan, kemudian lumpuh serta mati akal dan pikiran. Lalu menjangkitlah penyakit di tubuhnya, cinta dunia, dan takut dengan kematian. Oleh karena itu Allah mengharamkannya. Singkatnya, bentuk apapun narkoba itu merupakan
pelacun, pembius, pembunuh, serta pembantai akal pikiran manusia. Dari generasi yang gagah berotot sampai ke generasi kakek nenek yang tua bongkok, begitulah ganasnya narkoba. Oleh sebab itu, dalam langkah menanggulangi bahaya narkoba, maka kita harus memutuskan rantai peredaran penyalahgunaan narkoba. Penegak hukum harus mampu menegakkan hukum bagi para pengguna, pengedar, dan prosedur dengan seadil-adilnya, tidak pandang bulu. Tidak peduli dia rakyat atau pejabat, tak peduli mereka kuli atau polisi, berpangkat tinggi, pengamen atau presiden. Pernah diungkapkan oleh salah satu lembaga bonafit Amerika, The National Institute of Drugs Abuse, melaporkan bahwa masyarakat Amerika merupakan drugs-oriented society, suatu masyarakat yang berorientasi pada narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif yang dinamakan dengan nafsa. Fenomena tersebut kini sudah menjadi epidemik untuk masyarakat Indonesia, terutama kalangan remaja, pada khususnya pemuda kita yang telah terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba yang telah bertahun-tahun di Indonesia. Profesor Dr. Haji Dadang Hawari mengatakan 68% masyarakat Indonesia terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Tidak sedikit pemuda kita terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, tengah, whisky, brand, KTI, bir, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit pemuda kita terjerumus kepada budaya telan beka, Nivan, Magadon, Cimeng, heroin, kokain, ekstasi, dan sabu-sabu. Bahkan tidak sedikit pemuda kita yang meninggal dunia, di ujung lidahnya hanya dua kata yang terucap: ganja, morfin, ganja, morfin. Mereka merintih, menjerit, memohon, memanggil ganja dan morfin hingga dia meninggal tanpa keimanan sedikit pun. Nauzubillahi min dzalik. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama menjaga keutuhan bangsa ini dengan cara meningkatkan uhuwah basyariah, uhuwah wahdaniyah, dan uhuwah islamiyah untuk mengantisipasi keharaman narkoba, miras, perjudian, dan lain-lainnya, agar bangsa kita terbebas dari penyalahgunaan narkoba yang sudah kita rasakan berbahayanya narkoba selama bertahun-tahun ini, terkhususnya bagi pemuda kita yang seharusnya masih produktif umurnya, tetapi malah merasakan dunia gelapnya narkoba, bahaya narkoba, sehingga harus mengakhiri nyawa dengan efek narkoba. Insya Allah, negara kita menjadi negara yang baidatun thayyibatun warabun ghafur. Mari semuanya bersama-sama bekerja sama, baik aparatur pemerintah, masyarakat, pemuda, dan pelajar, serta setiap insan yang ada di bumi Indonesia tercinta ini, untuk memberantas narkoba di bumi Indonesia ini, khususnya dibentengi berlandaskan iman dan takwa. Baik itu pemerintah, penegak hukum, kesehatan, dan semua elemen-elemen yang ada di Indonesia bersama-sama untuk memberantas narkoba yang sudah sangat merajalela, yang sudah sangat meresahkan, baik itu yang menggunakan narkoba dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang tua, yang sangat menjadi beban atau suatu masalah di masyarakat kita hingga saat ini, yang tidak dapat kita selesaikan, yang tidak dapat kita atasi. Marilah bersama-sama kita mengatasi demi kebaikan bersama. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.